Selamat pagi teman-teman, selamat datang di Youth Sunday Service GKI Jatinegara, ibadah online 9 Mei 2021. Walaupun kita masih melaksanakan ibadah secara online, tetapi biarlah kita tetap bisa fokus kepada Tuhan dan kepada apa yang Ia mau katakan lewat ibadah ini. Mazmur 27 ayat 4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Adakah kemurahan Tuhan yang kita rasakan saat ini? Hal-hal yang Tuhan berikan maupun hal-hal yang Tuhan tidak berikan dalam hidup kita adalah serangkaian kebaikan Tuhan yang kita terima. Mari kita datang menghampiri bait-Nya dan menyadari bahwa hidup kita sampai hari ini semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berita anugerah terambil dari Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur 73 ayat 25-26. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Teman-teman, bagaimanakah posisi Kristus dalam hati kita? Apakah kita bersuka cita karena memiliki Kristus? Atau keberadaan Kristus samar sembari kita menikmati hal-hal baik yang lain dalam hidup? Entah teman, sahabat, pasangan, atau mungkin materi, sekolah, kuliah, karir. Biarlah melalui lagu ini kita diingatkan bahwa sukacita terbesar kita sebagai orang percaya adalah bahwa kita memiliki Kristus. All I have is Christ. I once was lost in darkest night, yet all I knew the way, the sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you alone, a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound ways, indifferent to the cost, you look upon my helpless state and led me to the cross, and I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You poured a wrath, raised up for me. Now all I know is grace. Hallelujah, all I have
Shalom rekan-rekan Youth sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita bersama-sama kembali melanjutkan pembahasan tentang firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Kali ini kita telah memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya buat kalian semua. Kisah Para Rasul 16, ayat yang ke-12 sampai 21. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang, ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menuruti." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema khotbah pada hari ini berjudul Two Kinds of Women. Mari sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur karena kami boleh sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh sekali lagi merenungkan dan mempelajari firman-Mu. Tuhan tolong buka hati kami, Tuhan tolong siapkan hati kami sehingga kami bisa mengerti dan menerimanya di dalam hati kami. Bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong pakai hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin kami, Tuhan ajar kami dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin. Rekan-rekan sekalian, tema khotbah kita pada hari ini berjudul Two Kinds of Women atau dua tipe wanita. Karena di dalam perikop yang kita baca tadi, kita melihat bahwa Rasul Paulus bertemu dengan dua macam wanita dan karakter mereka bertolak belakang. Tahukah rekan-rekan sekalian bahwa dua tipe wanita yang ada di dalam perikop yang kita baca tadi mewakili dua tipe manusia di hadapan Tuhan? Kita akan membahasnya lebih lanjut, dan untuk mengetahui lebih lengkap, kita harus mempelajari ataupun mengenali latar belakang atau konteks daripada perikop yang kita baca tadi. Jadi pada mulanya Rasul Paulus tidak berencana pergi ke provinsi Makedonia. Rasul Paulus tidak pernah berencana untuk pergi ke kota Filipi. Tetapi pada suatu waktu Tuhan datang kepada Rasul Paulus di dalam mimpinya, memanggil Rasul Paulus untuk singgah ke wilayah Makedonia ini dan pergi ke kota ini.
Nah, rekan-rekan sekalian, kota Filipi ini sendiri cukup terkenal. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa kota Filipi adalah kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Kata pertama sebenarnya merujuk kepada kota yang pertama, terutama, kota yang terbesar di wilayah Makedonia. Dan di sini dikatakan adalah sebuah kota perantauan orang Roma. Ternyata rekan-rekan sekalian, kota Filipi ini pernah mengalami pertempuran yang sangat besar, yaitu perang sipil kedua dari Kekaisaran Romawi. Nah, di kota ini ketika perang itu berakhir, banyak pensiunan tentara, banyak pensiunan pemimpin-pemimpin tentara itu akhirnya menetap dan tinggal di kota ini. Jadi kota Filipi ini mayoritas isinya adalah orang-orang Romawi, dan isinya adalah mayoritas para pensiunan perang dan juga keturunan-keturunannya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa kota ini sebenarnya hampir tidak ada orang Kristen di dalamnya, dan juga sangat minoritas sekali orang Yahudi di dalamnya. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa kota Filipi ini memiliki kebudayaan Romawi ataupun kebudayaan Helenistik yang sangat kuat sekali. Itu sebabnya nanti kita lihat di belakang, Rasul Paulus ketika ditangkap, mereka menuduh Rasul Paulus sebagai orang Yahudi yang pengacau dan merusak kebudayaan ataupun tradisi yang mereka ikuti. Mereka sangat bangga dengan tradisi ke-Romawian mereka, ke-Helenistikan mereka, sehingga mereka sangat benci dengan orang-orang Yahudi. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat lagi lebih lanjut. Di kota Filipi ini, Rasul Paulus tinggal beberapa hari, beberapa waktu. Lalu pada hari Sabat, kami, maksudnya adalah Rasul Paulus dan juga Lukas, sang penulis daripada kitab Kisah Para Rasul ini, mereka berdua pergi keluar pintu gerbang kota. Lalu mereka menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah mereka duga ada di situ. Nah, rekan-rekan sekalian, mengingat sekali lagi kota Filipi ini mayoritas adalah orang Romawi, berarti orang Yahudi, orang Israel itu sangat minoritas sekali di sini. Dan bahkan kemungkinan besar belum ada pengikut Yesus Kristus, belum ada orang Kristen. Nah, kenapa Rasul Paulus dan Lukas pergi menyusur tepi sungai? Dan ternyata di situ menemukan tempat sembahyang orang Yahudi yang sudah mereka duga ada di sana. Orang Yahudi ternyata juga sangat memelihara tradisi mereka. Mereka sebenarnya geli ataupun merasa najis ketika harus tinggal bersama-sama dengan orang Yunani, orang non-Yahudi. Maka mereka selalu berusaha menjaga jarak. Secara khusus ketika mereka hendak merayakan ataupun mengadakan ibadah mereka di hari Sabat. Karena kita tahu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ketika mereka mau ibadah, mereka harus membersihkan diri dan menjauhkan diri daripada kenajisan. Salah satunya tinggal bersama-sama ataupun tinggal di kerumunan orang-orang non-Yahudi. Maka karena Rasul Paulus juga adalah orang Yahudi, Rasul Paulus paham bagaimana kebiasaan orang Yahudi. Maka dia tahu, pasti kalau ada orang-orang Yahudi di kota Filipi ini, pastinya mereka pada saat ini hari Sabat itu, mereka akan mencari tempat yang sedikit tertutup, terpisah, dan tempat di mana mereka bisa membersihkan diri sebelum kebaktian, sebelum ibadah. Mereka cuci tangan, cuci muka, cuci kaki. Nah, itu tempatnya di mana? Paling gampang dicari adalah kemungkinan besar ada di pinggir sungai. Dan ketika kita melihat bahwa tempat sembahyangnya ada di pinggir sungai, artinya orang Yahudi yang ada di kota Filipi benar-benar sedikit sekali. Karena kalau di dalam suatu kota orang Yahudinya sudah cukup banyak, mereka pasti akan berusaha membuat sebuah rumah ibadah kecil buat peribadatan mereka, yaitu sinagoge. Tetapi ini karena orangnya terlalu sedikit, maka mereka hanya bisa
berkumpul di pinggir sungai. Belum ada bangunan ibadah yang tetap. Nah, di situ rekan-rekan sekalian, setelah mereka menemukan tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi sembahyang, lalu Rasul Paulus dan juga Lukas itu duduk di sana, lalu berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Nah, kenapa Rasul Paulus tidak seperti biasanya berkumpul dengan para bapak-bapak yang ada di dalam tempat sembahyang tersebut? Karena rekan-rekan sekalian, Rasul Paulus sedang bersama dengan Lukas. Lukas adalah orang non-Yahudi. Sebenarnya ketika orang-orang Yahudi yang lagi mau sembahyang di pinggir sungai itu ngelihat Rasul Paulus, mereka heran. Ih, orang Yahudi ini kok temennya membawa orang non-Yahudi bersama-sama dengan dia. Mereka akan bertanya-tanya, apakah orang yang non-Yahudi ini, si Lukas ini, sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Allahnya Israel atau belum? Mereka jaga-jaga jarak. Nah, Rasul Paulus tahu bahwa kedatangannya dia ke tempat itu bersama dengan Lukas itu akan menimbulkan sedikit masalah. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak masuk ke dalam tempat sembahyangnya, tetapi berada di luar atau berada lebih jauh sedikit dari tempat sembahyang dan kumpul-kumpul dengan para perempuan di sana. Nah, ini membuat kita juga memahami tradisi orang Yahudi yang boleh sembahyang secara komunal di tempat sembahyang hanyalah para pria. Wanita itu tidak dianggap pada masa itu. Wanita Yahudi tidak dianggap penting dan boleh ibadah bersama-sama dengan laki-laki. Itu sebabnya wanita-wanita di belakang. Entah mereka lagi ngegosip kayak ataupun dari jauh mencuri dengar apa yang diajarkan di tempat sembahyang itu. Tetapi wanita harus di belakang. Nah, Rasul Paulus mengambil kesempatan ini. Dia duduk di belakang situ, berkumpul dengan para perempuan di sana. Ketika Rasul Paulus duduk berbincang-bincang dengan para wanita itu, disitulah dia bertemu dengan Lydia. Dan dicatat bahwa Lydia itu adalah seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Menarik rekan-rekan sekalian, kota Tiatira menuju kota Filipi jaraknya itu cukup jauh, 65 km. Dan itu memerlukan waktu pada masa itu mungkin 1 hari untuk mencapai tujuan dengan jarak sekian. Nah, saya tidak tahu bagaimana si Lydia ini bekerja. Apakah dia setiap hari pulang pergi Tiatira Filipi, atau dia seminggu sekali atau beberapa hari sekali, atau bahkan mungkin sebulan sekali pulang pergi. Tetapi dia adalah orang yang sangat bersusah payah ataupun bekerja keras untuk bekerja buat kehidupan dia. Dan menarik sekali rekan-rekan sekalian, nama daripada Lydia itu sendiri artinya adalah orang yang berjeri lelah. Namanya sama karakternya cocok. Nah, rekan-rekan sekalian, Lydia berasal daripada kota Tiatira. Ini menarik teman-teman kalau kita menelitinya dengan lebih dalam. Di mana kota Tiatira ini pernah tercatat selain daripada perikop yang kita baca pada saat ini. Ternyata kota Tiatira pernah tercatat di bagian lain daripada Alkitab, yaitu di kitab Wahyu. Tuhan pernah menyuruh Rasul Yohanes mengirim surat kepada 7 jemaat. Salah satu jemaat yang dikirimi surat adalah jemaat di Tiatira. Dan rekan-rekan sekalian, isi daripada surat Tuhan kepada jemaat di Tiatira itu begini. Tuhan memuji jemaat di Tiatira karena Tuhan mengetahui bagaimana jerih lelah mereka di dalam melayani Tuhan. Walaupun memang ada teguran bahwa sebagian daripada jemaat Tuhan di kota Tiatira ada yang mulai dibelokkan oleh ajaran-ajaran sesat daripada nabi-nabi palsu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan, Tuhan memuji jemaat Tiatira karena mereka berjeri lelah oleh pelayanan mereka. Nah, menarik, sesuai sekali dengan namanya si Lydia. Lydia adalah seseorang yang berjeri lelah. Dan Lydia berasal dari Tiatira. Kemungkinan besar, rekan-rekan sekalian, ketika Lydia bertemu dengan Rasul Paulus di perikop yang kita baca ini,
kemudian dia mendengarkan Injil yang diceritakan oleh Rasul Paulus, dia terbuka hatinya, bertobat, dan minta dibaptis dirinya dan seisi rumahnya. Kelak kemudian hari ketika dia kembali ke Tiatira, dialah yang memulai cikal bakal jemaat Tiatira itu sendiri. Jadi kita bisa melihat Lydia, wanita yang pertama ini, adalah wanita yang karakternya itu, nama dengan sikapnya itu konsisten. Lalu wanita ini juga adalah wanita yang setelah bertobat, hidupnya itu berbuah buat Tuhan. Selain daripada itu, Lydia adalah gambaran daripada orang yang memperoleh anugerah daripada Tuhan. Dicatat di dalam perikop ini dikatakan bahwa Tuhan sendirilah yang membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Jadi rekan-rekan sekalian, manusia berdosa itu, seperti yang dicatat di dalam Yohanes pasal 3, itu lebih menyukai kegelapan dan menghindari terang Tuhan. Lalu di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan demikian, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku, kata Tuhan Yesus, kalau dia tidak dipanggil oleh Bapa. Artinya, ayat-ayat itu menegaskan kepada kita bahwa seseorang kalau bisa bertobat itu benar-benar karena anugerah Tuhan yang membuka mata hatinya yang gelap oleh dosa. Orang yang benar-benar percaya, yang sejati di hadapan Tuhan adalah orang-orang yang benar-benar sadar bahwa oh, aku bisa percaya itu karena Tuhan yang memanggil aku, yang menyadarkanku dan membawa aku untuk menerima Dia. Nah, ini sangat penting untuk menjadi dasar iman bagi kita bersama, rekan-rekan. Jangan berpikir bahwa kamu selamat oleh hasil dari usaha kebaikan kamu sendiri. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena usaha perbuatan baik dirinya sendiri. Efesus 2 berkata, jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, karena iman yang kamu peroleh itu benar-benar hasil daripada pemberian Tuhan Allah saja. Nah, rekan-rekan sekalian, dari Lydia ini kita bisa belajar 3 hal. Yang pertama, namanya dan sikap hidupnya itu konsisten. Yang kedua, dia bisa percaya itu karena anugerah Tuhan dan dia menyadarinya. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, setelah percaya bahkan dibaptis, Lydia hidup berbuah buat Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah, rekan-rekan sekalian, sudahkah kalian tahu makna nama kalian yang diberikan orang tua kalian kepada kalian? Lalu, sudahkah kalian menghidupi nama kalian tersebut? Belum. Lalu, teman-teman sekalian, bagaimana pengalaman pertobatan kamu? Apakah kamu masih berpikir sampai hari ini bahwa kamu bisa selamat, kamu bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu karena pilihan kamu, atau karena Tuhan yang memanggil kamu? Lalu bagaimana sikap hatimu di dalam pengakuan bahwa kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah pengakuan itu bersikap sesuatu hal yang tidak berkesan, atau sesuatu hal yang benar-benar sungguh-sungguh luar biasa berharga bagi kamu? Kalau kamu tahu bahwa kamu memperoleh anugerah, maka saya yakin kamu tidak mungkin berpikir bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak penting di dalam hidup kalian. Maka itu akan membawa kepada poin yang ketiga. Sudahkah kalian setelah percaya dan mungkin sudah dibaptis, apakah kalian sudah hidup berguna buat Tuhan dan juga berbuah buat Tuhan? Sudahkah kalian menginjili teman-teman kalian, membagikan kabar keselamatan itu? Sudahkah kalian melayani Tuhan? Ini perlu kalian tanya sungguh-sungguh, perlu kalian periksa di dalam hati kalian. Lalu selanjutnya kita akan melihat tipe wanita yang kedua. Di lain waktu, Rasul Paulus dan juga Lukas kembali pergi ke tempat sembayang yang di pinggir sungai itu lagi. Lalu kali itu mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan
atau lebih tepat disebut budak perempuan. Dan dia mempunyai roh tenung. Maksudnya apa? Roh bisa meramal, kira-kira begitu ya rekan-rekan ya. Lalu di situ dikatakan dengan ramalan-ramalannya, tuan-tuannya itu memperoleh penghasilan besar. Waduh. Hati-hati ya teman-teman kalau pergi ke peramal-peramal. Biasanya cuma dibohongin doang kok. Peramal-peramal itu cuma ingin memeras duit kalian saja. Walaupun dia bisa meramal hal baik atau hal buruk, jangan percaya rekan-rekan. Karena yang bisa meramal itu biasanya roh jahat. Tuhan aja rekan-rekan sekalian jarang meramal buat kita atau bahkan tidak meramal buat kita. Dia berkata iya dan tidak. Tetapi kalau peramal itu, dia tuh memberikan kepada kita tuh harapan palsu. Seakan-akan kita bisa melihat ke masa depan apa yang akan terjadi pada diri kita. Tetapi ingat rekan-rekan, itu adalah kuasa gelap. Nah, kembali lagi teman-teman. Kita bisa lihat di dalam perikop ini, perempuan yang kedua ini ternyata adalah seorang budak. Lalu tidak dituliskan siapa namanya. Lalu dikatakan dia mempunyai roh gelap yang memiliki kuasa untuk meramal. Tetapi sedihnya nih rekan-rekan, dia walaupun punya kuasa gitu ya untuk bisa meramal, tetapi dirinya sendiri adalah budak daripada tuannya. Dan ini yang membingungkan buat saya, tuannya bukan satu, tetapi lebih daripada satu. Lah, apa maksudnya ini? Biasanya budak itu tuannya cuma satu, tetapi ini tuannya lebih daripada satu dan dia perempuan lagi. Saya sanksi. Nah, ini saya sanksi. Semoga saja perkiraan saya tidak tepat gitu ya, atau tebakan saya tidak tepat. Wanita ini selain budak untuk meramal, dia juga adalah wanita prostitusi. Nah, rekan-rekan sekalian, yang menarik tuh begini teman-teman, yang perlu kita pikirkan juga. Seandainya wanita ini memiliki kekuatan untuk meramal, kenapa dia masih menjadi seorang budak? Artinya walaupun dia punya kuasa, tetapi dia tidak sanggup untuk menjadi tuan untuk dirinya sendiri. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan daripada budak perempuan ini adalah mengapa dia bisa berada di tempat sembahyang itu. Sedangkan kita tahu tempat sembahyang daripada orang Yahudi di kota Filipi ini sedikit terpencil dan berada di pinggir sungai. Kemungkinannya cuma dua. Yang pertama, dia memang pas kebetulan lewat di sana. Atau kemungkinan yang kedua, entah dia ataupun tuan-tuannya adalah orang Yahudi dan mereka sedang pergi sembahyang di sana. Kita tidak tahu spekulasi mana yang benar. Tetapi satu hal yang kita tahu dari perikop yang kita baca ini, wanita ini ternyata beberapa hari dia itu mengikuti Rasul Paulus dan berteriak-teriak di belakang mereka bahwa mereka ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Artinya rekan-rekan sekalian, budak perempuan ini adalah orang yang mengenal Tuhan Allah dan juga mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Dan ini adalah sebuah hal yang ironis rekan-rekan sekalian. Masakan dia di satu sisi secara pikiran dia kenal tentang Tuhan Allah, kenal tentang Tuhan Yesus, tetapi di dalam dirinya dia dikuasai oleh roh jahat. Di satu sisi dia pergi sembahyang, tetapi di sisi lain di dalam dirinya itu kacau balau dan dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Nah, rekan-rekan sekalian, dari wanita ini kita setidaknya bisa belajar 3 hal. Hal yang pertama rekan-rekan sekalian, jangan pernah menjadi budak. Jangan pernah menjadi budak bagi diri sendiri. Jangan pernah menjadi budak bagi dosa. Jangan pernah menjadi budak bagi orang lain. Jangan pernah menjadi budak daripada iblis. Tadi saya berspekulasi bahwa wanita ini tuannya banyak, kemungkinan dia wanita tidak baik. Besar kemungkinan dia adalah budak daripada hawa nafsu. Kita juga tidak tahu kenapa dia jadi memiliki kuasa untuk meramal. Tetapi bisa jadi karena dia membutuhkan uang, maka dia minta diberikan kuasa gelap. Lalu dia pada akhirnya ketika dia minta kuasa itu bukan berarti dia kemudian jadi orang merdeka.
atau menjadi orang kaya, dia malah jadi budak daripada iblis itu sendiri. Bahkan menjadi budak daripada orang-orang lain. Sungguh hidupnya menyedihkan. Nah, rekan-rekan sekalian, hidup kita juga bisa menjadi menyedihkan seperti demikian. Kalau kita menjadi budak dosa, kalau kita menjadi budak bagi hawa nafsu diri kita sendiri, maka kemudian kita akan terus-menerus semakin lama semakin dirantai oleh perbudakan-perbudakan lain yang lebih besar dan lebih berat dalam hidup kita. Kalau kita tidak memutusnya. Dan rekan-rekan sekalian yang bisa memutus perbudakan dosa, sekali lagi, bukan kita, tetapi seperti Lydia tadi, dia mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Itu sebabnya rekan-rekan sekalian, anugerah keselamatan itu begitu penting sekali. Karena selamat itu artinya juga merdeka dari perbudakan dosa. Firman Tuhan ada yang mengatakan bahwa kita telah dibebaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus dari perbudakan kuasa dosa. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari daripada budak perempuan ini adalah jangan menjadi orang munafik. Di satu sisi kamu sembahyang, tetapi di dalam diri kamu tidak tahu siapa yang kamu menyembah. Dari luar kelihatannya pergi ke tempat sembahyang, tetapi di dalam dirinya tidak ada yang tahu kamu menyembah siapa. Di satu sisi kamu mengenal Tuhan Allah dan Tuhan Yesus, tetapi kamu menyembah kepada iblis. Wah, itu mengerikan sekali, saudara-saudari sekalian. Waktu Yesus ada di dalam dunia dan dia melakukan pengusiran roh jahat, mengusir iblis gitu ya. Beberapa daripada roh jahat yang diusir itu juga bisa ngomong begini, ya Tuhan, Engkau adalah anak daripada Allah Bapa yang Maha Tinggi. Ya, Engkau adalah yang benar daripada Tuhan itu sendiri. Itu iblis bisa ngomong seperti begitu. Tetapi walaupun dia bisa ngomong seperti begitu, mereka tidak menghormati dan tidak menyembah Tuhan Yesus. Jadi dia bisa ngomong, tetapi hatinya tidak menyembah Tuhan. Munafik, rekan-rekan sekalian. Dan kita manusia pun juga bisa demikian. Hati-hati rekan-rekan sekalian, jangan munafik. Kita di luar identitas bisa kelihatan baik, tetapi yang tahu dalamnya hati kamu hanya kamu dan Tuhan. Berhati-hatilah, jangan munafik. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari wanita budak ini adalah jangan menjadi pengacau ataupun perusak. Rekan-rekan sekalian, wanita ini berhari-hari, ditulis beberapa hari itu mengikuti Rasul Paulus untuk berteriak-teriak, dia ini hamba Allah yang Maha Tinggi. Dia memberitakan tentang jalan keselamatan. Sebenarnya tujuan dia ngapain, rekan-rekan sekalian? Mau ngebantuin atau mau ngerepotin? Menurut saya, dia mau ngerepotin. Dia mau membuat gusar dan gelisah orang-orang yang ada di sana. Supaya akhirnya Rasul Paulus tidak bisa melanjutkan penginjilan dia di tempat sembahyang itu. Bahkan rekan-rekan sekalian, kalau kita baca ke bawah, Rasul Paulus akhirnya nggak tahan, nggak sabar lagi. Lalu dia menghardik budak perempuan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat keluar, dan roh jahat itu keluar. Tetapi ada dampak buruknya. Wanita ini jadi nggak bisa meramal lagi, dan tuan-tuannya marah. Lalu tuan-tuannya menghasut banyak orang untuk menangkap Rasul Paulus. Akhirnya, secara tidak langsung pelayanan Rasul Paulus di tempat itu terhambat. Nah, rekan-rekan sekalian, kita bisa melihat nih rekan-rekan, dua orang wanita ini itu mewakili sisi yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang satu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Sedangkan wanita budak ini adalah tipe orang yang munafik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dua orang tipe wanita ini mewakili kita semua. Siapakah kita? Ada di sebelah sini atau ada di sebelah sini? Apakah kita adalah orang-orang yang menjadi budak dosa, atau kita adalah orang-orang yang hidup sesuai dengan nama kita, sesuai dengan identitas kita? Apakah kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan sehingga mengikut Tuhan, atau kita adalah orang-orang yang munafik
yang kelihatannya ikut Tuhan padahal kita menyembah yang lain? Dan apakah kita adalah orang yang hidupnya berguna buat Tuhan, berbuah buat Tuhan, atau malah menjadi penghambat buat pekerjaan Tuhan? Nah, rekan-rekan sekalian, kita selalu berada di antara dua pilihan ini seumur hidup kita. Kita tidak mungkin berada di tengah-tengah. Kita harus memilih. Siapakah diri kalian di hadapan Tuhan? Mari rekan-rekan kita belajar menjadi seperti wanita Lydia. Dia adalah pribadi yang hidupnya berintegritas, nama dan hidupnya konsisten. Dia adalah wanita yang memperoleh anugerah Tuhan sehingga dia bisa mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dan dia akhirnya adalah wanita yang berguna buat Tuhan, berbuah buat Tuhan. Mari rekan-rekan kita mengambil jalan yang berkenan, jalan yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya renungan pada hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kami tahu ya Tuhan, kami orang berdosa. Untuk kami bisa lepas dari perbudakan dosa dan menjadi orang yang berguna buat Tuhan, kami juga memerlukan, sangat-sangat memerlukan anugerah. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Mari rekan-rekan sekalian, kita menerima doa berkat. Kiranya janji yang tidak pernah berubah daripada Allah Bapa, kasih pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, terus menjaga hati kita semua untuk tetap setia di dalam anugerah keselamatan yang diberikan kepada kita. Dan kita terus-menerus dikuduskan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan sekalian, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Silahkan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.